Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Sparta dan selamat siang teman-teman. Pada hari ini kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi tentang interest rate risk 2. Next. Kelompok kami terdiri dari Dela Julian Anggreni Kusuma dengan NIM 2020 1211 0551, Niko Milala dengan NIM 2020 1211 052, Vini Manik dengan NIM 2020 1211 061, dan saya sendiri Daniela Quintana dengan NIM 2020 1211 063. Next. Pada materi pertama akan dipaparkan dulu mengenai introduction dari interest rate risk 2. Next. Seperti disebutkan dalam bab sebelumnya, kelemahan model repricing adalah tergantungannya pada nilai buku daripada nilai pasar aset dan liabilitas. Memang di sebagian besar negara, laporan keuangan melaporkan neraca mereka dengan menggunakan akuntansi nilai buku. Metode ini mencatat nilai historis sekuritas yang dibeli, pinjaman yang diberikan, dan kewajiban yang dijual. Sebagai contoh dalam bank-bank yang terdapat di Amerika Serikat, aset investasi yaitu yang diharapkan akan dimiliki hingga jatuh tempo dicatat sebesar nilai buku, sedangkan aset yang diharapkan akan digunakan untuk diperdagangkan atau sekuritas yang diperdagangkan atau sekuritas yang tersedia untuk dijual. Dilaporkan menurut nilai pasar, pencatatan nilai pasar berarti aset dan liabilitas dinilai kembali untuk mencerminkan kondisi pasar saat ini. Jadi, jika obligasi kupon tetap telah dibeli dengan harga $100 per 100 dari nilai nominal dalam lingkungan suku bunga rendah. Kenaikan suku bunga pasar saat ini mengurangi harga katakanlah menjadi $97, yang dimana obligasi dapat dijual di pasar sekunder saat ini. Yang berarti akuntansi nilai pasar, pendekatan yang mencerminkan realitas ekonomi atau nilai sebenarnya dari aset dan liabilitas jika portofolio laporan keuangan akan dilikuidasi pada harga sekuritas saat ini, bukan pada harga saat aset dan liabilitas awalnya dibeli atau dijual. Praktek menilai sekuritas pada nilai pasar mereka disebut sebagai menandai ke pasar. Di sini akan dibahas nilai buku versus akuntansi nilai pasar dan dampak penggunaan metode alternatif dalam mengukur nilai FI secara lebih rinci di bab 20. Lampiran 9A terdapat menyajikan ulasan tentang harga obligasi dan volatilitas harga. Pada topik ini, umumnya tercakup dalam kursus keuangan pengantar. Sebentar. Next. Dalam bab kedua ini tentang pengukuran risiko suku bunga, disajikan model pengelolaan risiko suku bunga berbasis nilai pasar, model duration dan model duration gap. Dijelaskan juga mengenai konsep dari durasi dan dilihat bahwa durasi dan gap durasi adalah ukuran yang lebih akurat dari eksposur risiko suku bunga FI daripada model gap repricing yang dijelaskan pada bab 8. Selanjutnya, next.
Tidak seperti model gap repricing, gap durasi mempertimbangkan nilai pasar dan distribusi jatuh tempo aset dan kewajiban laporan keuangan. Selanjutnya, kesenjangan durasi mempertimbangkan tingkat pengaruh pada neraca, laporan keuangan, serta waktu pembayaran atau kedatangan arus kas pada aset dan kewajiban. Dengan demikian, kesenjangan durasi adalah ukuran risiko suku bunga FI yang lebih komprehensif. Akibatnya, regulator semakin berfokus pada model ini dalam menentukan tingkat cadangan modal yang sesuai untuk FI yang terpapar risiko suku bunga. Di bab ini akan dimulai dengan menyajikan aritmatika dasar yang diperlukan untuk menghitung durasi aset atau liabilitas. Kemudian akan dianalisis arti ekonomi dari angka yang dihitung untuk angka ini mengukur umur rata-rata aset atau liabilitas yang juga memiliki ekonomis, yang artinya sebagai sensitivitas suku bunga atau elastisitas bunga dari nilai aset atau liabilitas tersebut. Selanjutnya akan ditunjukkan bagaimana ukuran durasi dapat digunakan untuk melindungi FI terhadap risiko suku bunga. Pada di akhir nanti akan diperiksa juga beberapa masalah dalam menerapkan ukuran durasi ke neraca LK dunia nyata. Selanjutnya, next. Akan ditunjukkan juga bagaimana ukuran durasi dapat digunakan untuk melindungi FI terhadap risiko suku bunga. Nanti juga akan diperiksa beberapa masalah dalam menerapkan ukuran durasi ke neraca laporan keuangan dunia nyata. Isu-isu yang lebih maju terkait dengan masalah-masalah ini disajikan dalam lampiran 9B pada akhir bab ini. Next. Selanjutnya yaitu duration atau duration, a simple introduction atau pengenalan sederhana dari duration atau durasi. Next. Durasi adalah ukuran sensitivitas suku bunga aset atau liabilitas yang lebih lengkap daripada jatuh tempo karena durasi memperhitungkan waktu kedatangan atau pembayaran semua arus kas serta jatuh tempo aset atau liabilitas. Pertimbangkan pinjaman dengan tingkat bunga 15% dan pembayaran wajib setengah dari pokok $100 pada akhir 6 bulan dan setengah lainnya pada akhir tahun. Pinjaman tersebut dibiayai dengan jadi 1 tahun yang membayar bunga 15% per tahun. Arus kas atau cash flow yang dijanjikan diterima oleh FI dari pinjaman pada akhir 1,5 tahun dan pada akhir tahun muncul pada gambar 9-1. Cash flow ada pembayaran pokok yang dijanjikan sebesar $50 ditambah pembayaran bunga yang dijanjikan sebesar $7,50. Yang didapatkan dari $100 dikali setengah dikali $15.
Maaf, terkendala jaringan. Next. Next lagi. Sampai duration. Next. Nah, udah. Akan dilanjutkan lagi. Cash flow adalah pembayaran pokok yang dijanjikan sebesar $50 ditambah pembayaran bunga yang dijanjikan sebesar $7,50 yang didapatkan dari $100 kali setengah kali 15% yang diterima setelah 6 bulan. Cash flow, untuk membandingkan ukuran relatif dari dua arus kas ini harus menempatkannya dalam dimensi yang sama. Hal ini terjadi karena pokok atau bunga $1 yang diterima pada akhir tahun bernilai lebih rendah bagi FI dalam hal nilai waktu uang daripada pokok atau bunga $1 yang diterima pada akhir 6 bulan. Diasumsikan bahwa suku bunga yang dibutuhkan saat ini adalah 15% per tahun. Next, Del. Ya. Pada gambar 9 strip 1, yaitu grafik uang tunai yang dijanjikan arus pada pinjaman 1. Diperhatikan bahwa cash flow setengah arus kas yang diterima pada akhir setengah tahun diterima lebih awal, didiskontokan menjadi 1 plus setengah R, di mana R adalah tahunan saat ini. Jadi pada setengah tahun, cash flow-nya baru setengah, yaitu $57,50. Lalu pada 1 tahun, cash flow 1 tahun menjadi $53,75. Lanjut, teks. Di gambar 9 strip 2 ini yaitu PV dari kas mengalir. PV itu adalah nilai pada waktu ini. Di gambar 9 strip 2 ini dihitung nilai sekarang dari dua arus kas ditunjukkan pada gambar 9 strip 2. Lalu suku bunga pinjaman ini lebih kecil daripada tingkat diskonto atas arus kas yang diterima pada akhir tahun, yaitu 1 ditambah setengah R. Gambar 9 ini merangkum PV dari arus kas dari pinjaman. Secara teknis, durasi adalah rata-rata tertimbang hingga jatuh tempo pinjaman yang menggunakan nilai sekarang relatif dari arus kas sebagai bobot. Berdasarkan nilai waktu uang, durasi mengukur rata-rata tertimbang saat arus kas diterima atas pinjaman. Sebentar. Pada gambar 9 strip 2 ini juga, FI menerima beberapa arus kas pada setengah tahun dan beberapa pada 1 tahun. Durasi analisis bobot waktu di mana arus kas diterima dengan kepentingan relatif dalam hal nilai sekarang dari arus kas tiba di setiap titik waktu dalam istilah nilai sekarang. Kepentingan relatif dari arus kas yang tiba pada waktunya T strip setengah tahun dan waktu T sama dengan 1 tahun ada pada slide selanjutnya. Next ya. Pada gambar di slide ini diartikan bahwa dalam nilai sekarang laporan keuangan menerima 53,49% dari arus kas pinjaman dengan pembayaran pertama pada akhir tahun dan 46,51% dengan pembayaran kedua pada akhir tahun. Menurut definisi, jumlah bobot arus kas nilai sekarang harus sama dengan 1. Next.
Jadi sekarang dapat menghitung durasi atau D atau rata-rata tertimbang waktu jatuh tempo pinjaman menggunakan nilai sekarang dari arus kas sebagai bobot. Jadi meskipun jatuh tempo pinjaman adalah 1 tahun durasinya atau umur rata-rata dalam arus kas hanya 0,7326 tahun per tahun, jangka waktunya kurang dari jatuh tempo pinjaman karena dalam nilai sekarang 53,49% dari arus kas diterima pada akhir setengah tahun. Diperhatikan juga bahwa durasi diukur dalam tahun sejak kita menimbang waktu atau T, di mana arus kas diterima oleh nilai sekarang relatif pentingnya arus kas. Selanjutnya akan dihitung durasi 1 tahun, $100, 15% bunga sertifikat deposito. FI berjanji untuk melakukan hanya 1 pembayaran tunai kepada deposit. Selanjutnya, next. Selanjutnya adalah gambar 9-3, yaitu PV dari kas aliran. Yang diartikan, pada akhir tahun itu adalah cash flow 1 sama dengan 115% dolar, yang merupakan pokok yang dijanjikan, $100 dan pembayaran bunga $15 kepada deposan, karena bobot dihitung dalam nilai sekarang, yaitu dengan perhitungan cash flow 1 sama dengan $115 dan PV1 sama dengan $115 dibagi 1,15 sama dengan $100. Ditunjukkan bahwa pada gambar balance sheet 3, karena semua harus kas diterima dalam 1 kali pembayaran pada akhir tahun, maka durasi deposit adalah 1 tahun. Jadi, hanya ketika semua arus kas dibatasi pada 1 pembayaran pada akhir periode. Tanpa arus kas intervening, barulah durasi jatuh tempo sama. Contoh ini juga mengilustrasikan bahwa meskipun jatuh tempo pinjaman dan simpanan sama-sama dan dengan demikian selisih atau selisih jatuh tempo adalah 0, maka selisih durasi adalah negatif 0,2674 tahun. Seperti yang akan menjadi lebih jelas untuk mengukur dan melindungi risiko suku bunga, FI perlu mengelola kesenjangan durasinya daripada kesenjangan jatuh temponya. Next. Selanjutnya, general formula for duration atau rumus umum untuk durasi. Next. Durasi dapat dihitung dengan sekuritas pendapatan tetap yang membayar bunga setiap tahun menggunakan rumus umum pada di slide ini. Untuk D, duration measured in years, yaitu durasi diukur pada 1 tahun. Cash flow 1, yaitu cash flow received on the security at the end of period T, arus kas yang diterima atas sekuritas pada akhir periode, and last period in which the cash flow is received, periode terakhir saat arus kas diterima, DF atau discount factor dengan 1 slash dalam kurung 1 tambah R dalam kurung pangkat T, where R is the annual yield or current level of interest rates in the market, yaitu di mana hasilnya adalah tahunan atau tingkat saat ini dari suku bunga di pasar. Selanjutnya, summation sign for addition of all terms from T, lalu ada PV, present value of the cash flow at the end of the period, T, which equals cash flow T dikali discount factor T. Selanjutnya, untuk obligasi yang membayar bunga tengah tahunan, persamaan durasinya menjadi seperti ini, di mana T sama dengan setengah, 1, 1,5, dan seterusnya. Selanjutnya, next. Asumsi utama dari model durasi Macaulay sederhana adalah bahwa kurva imbal hasil atau struktur jangka waktu suku bunga adalah datar, dan ketika suku bunga berubah, kurva imbal hasil bergeser secara paralel. Selanjutnya, persamaan durasi sederhana mengasumsikan
bahwa penerbit sekuritas atau peminjam pinjaman membayar bunga dan pokok seperti yang dijanjikan. Artinya, persamaan tidak mengasumsikan risiko gagal bayar. Saat dibahas mengenai teori dan analisis model durasi dan risiko suku bunga dalam bab ini, digunakan juga model durasi Macaulay sederhana dan asumsi-asumsi lainnya. Di sini juga dilonggarkan dan memperkenankan sesuatu selain kurva imbal hasil daftar dan risiko gagal bayar. Dia perhatikan bahwa penyebut persamaan durasi adalah nilai sekarang dari arus kas pada sekuritas saat ini. Bilang adalah nilai sekarang dari setiap arus kas yang diterima pada sekuritas dikalikan atau ditimbang dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menerima arus kas. Selanjutnya, next. Untuk membantu untuk memahami rumus ini sepenuhnya, selanjutnya akan disajikan tabel 9-1, yaitu merangkum durasi dan fitur-fiturnya yang diilustrasikan dalam contoh. Next. Pada slide ini adalah persamaan durasi yang dimana beberapa kali per tahun bunga dibayarkan. Next. Next. Untuk definisi waktu rata-rata tertimbang hingga jatuh tempo pada sekuritas, dua elastisitas bunga dari harga sekuritas, selanjutnya ada features of duration, durasi meningkat dengan jatuh tempo sekuritas pendapatan tetap, durasi berkurang seiring dengan peningkatan hasil sekuritas, 3, durasi berkurang dengan meningkatnya pembayaran kupon atau bunga. Terus selanjutnya ada risk management with duration. Yang pertama ada durasi sama dengan jatuh tempo dari sekuritas. Yang kedua, senjangan durasi digunakan oleh laporan keuangan untuk mengukur dan mengelola risiko suku bunga dari keseluruhan neraca. Next. Selanjutnya ada the duration of interest bearing bonds. Next. Yang pertama ada duration of 6-year Eurobond with 8% coupon and yield. Next. Table 9-3 duration of a 2-year US Treasury bond with 8% coupon and 12% yield. Lalu table 9-4 duration of a 2-year US Treasury bond with 6% coupon and 12% yield. Next. Selanjutnya ada table 9-5 yaitu duration of a 2-year US Treasury bond with 8% coupon and 16% yield. Next. Terakhir ada tabel 9-6 yaitu duration of 1-year US Treasury bond with 8% coupon and 12% yield. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vini Mani. Izin melanjutkan, yang selanjutnya itu ada the duration of the couponless bond atau durasi obligasi tanpa kupon. Departemen Keuangan AS telah menciptakan obligasi tanpa kupon yang memungkinkan perusahaan sekuritas dan investor lain untuk menghapus kupon individual dan prinsipal dari obligasi treasury reguler dan menjualnya kepada investor sebagai bagian sekuritas terpisah.
Di tempat lain, seperti di pasar obligasi korporasi, korporasi telah menerbitkan obligasi diskon atau tanpa kupon secara langsung. US T-bills dan commercial paper biasanya diterbitkan berdasarkan diskon dan merupakan contoh tambahan obligasi diskon. Nah, obligasi ini biasanya dijual dengan diskon dari nilai nominal saat diterbitkan. Membayar nilai nominal misalnya $1.000 pada saat jatuh tempo dan tidak memiliki arus kas intervensi seperti pembayaran kupon. Antara penerbitan dan jatuh tempo, harga saat ini yang bersedia dibayar investor untuk obligasi semacam itu sama dengan nilai sekarang dan pembayaran tunggal tetap atau nilai nominal obligasi yang diterima pada saat jatuh tempo tersebut adalah sama nilainya sama dengan saat pembayaran nilai nominal yaitu $1.000. Nah, pada durasi obligasi tanpa kupon ini juga artinya durasi obligasi giro sama dengan jatuh temponya. Dapat diperhatikan bahwa hanya untuk obligasi tanpa kupon yang durasi dan jatuh temponya sama. Memang untuk setiap obligasi yang membayar sejumlah arus kas sebelum jatuh tempo, durasinya akan selalu kurang dari jatuh temponya. Next. Yang selanjutnya, durasi obligasi konsolidasi atau perpetuitas. Meskipun obligasi konsolidasi belum diterbitkan di Amerika Serikat, secara teoritis mereka tertarik untuk mengeksplorasi perbedaan antara jatuh tempo dan durasi. Obligasi konsolidasi membayar kupon tetap setiap tahun. Fitur baru dari ikatan ini adalah tidak pernah jatuh tempo. Nah, padahal obligasi konsol yang dikeluarkan pemerintah Inggris pada tahun 1980-an untuk membiayai perang Boer di Afrika Selatan masih beredar. Jadi, sementara kedewasaan durasi obligasi konsolidasi ini durasinya tidak terbatas. Selain itu, saat suku bunga naik, durasi obligasi konsolidasi turun. Next. Nah, di sini ada beberapa duration fitur atau fitur durasi. Untuk durasi yang pertama ada durasi dan kematangan. Nah, di sini ada tabel 97, di mana durasinya 3 tahun AS obligasi harta dengan 8% kupon dan 12% hasil atau kupon bunga dibayar tengah tahunan. Nah, perbandingan tabel sebelumnya eh, sama tabel ini menunjukkan durasi tersebut meningkat dengan jatuh tempo aset atau liabilitas pendapatan tetap. Tetapi pada durasi A ini menurun, kecepatannya menurun. Belum dah.
Ini adalah salah satu contoh kasus untuk sebagian besar sekuritas. Perlu dicatat bagaimanapun bahwa untuk obligasi yang dijual di bawah PAR, durasi meningkat pada tingkat yang menurun hingga titik tertentu. Pada saat jatuh tempo yang panjang, misalnya untuk jangka waktu 50 tahun, durasi mulai menurun. Dan beberapa obligasi di pasar memiliki jatuh tempo yang cukup lama untuk melihat penurunan tersebut. 12% untuk ketiganya ini dengan asumsi kupon sebesar 8% dengan pembayaran setengah tahunan sebesar 4%. Untuk sebesar 4% untuk setiap obligasi. Karena jatuh tempo obligasi meningkat dari 1 tahun menjadi 2 tahun, maka durasinya juga akan meningkat sebesar 0,103. Next. Yang kedua ada durasi dan hasil. Karena hasil obligasi negara meningkat dari 12% menjadi 16%. Ini tersedia di tabel 93 dan 95 slide sebelumnya. Maka durasi obligasi menurun dari 1,878 tahun. Ini masuk akal secara intuitif karena hasil yang lebih tinggi mendiskontokan arus kas lebih berat dan kepentingan relatif atau bobot dari arus kas selanjutnya menurun bila dibandingkan dengan arus kas sebelumnya pada aset atau liabilitas. Nah, yang selanjutnya ada durasi dan bunga kupon. Meningkat dari 6% menjadi 8%. Durasi obligasi menurun dari 1,909 tahun menjadi 1,883 tahun. Nah, hal ini disebabkan semakin besarnya kupon atau pembayaran bunga yang dijanjikan. Semakin cepat arus kas diterima oleh investor dan semakin tinggi bobot nilai sekarang dari arus kas tersebut dalam perhitungan durasi. Atas dasar nilai waktu uang, investor menutup investasi awal lebih cepat ketika pembayaran kuponnya lebih besar. Next. Yang selanjutnya arti ekonomi dari durasi. Sejauh ini kami telah menghitung durasi untuk sejumlah aset dan liabilitas pendapatan tetap yang berbeda. Sekarang kita siap untuk membuat hubungan langsung antara angka yang diukur dalam tahun yang kita sebut durasi dan sensitivitas suku bunga dari suatu aset atau liabilitas atau seluruh portofolio LK. Selain menjadi ukuran umur rata-rata, dalam pengertian arus kas dari aset atau liabilitas, durasi juga merupakan ukuran langsung dan sensitivitas suku bunga atau elastisitas aset atau liabilitas. Dengan kata lain, semakin besar nilai numerik, semakin sensitif harga aset atau liabilitas terhadap perubahan atau guncangan suku bunga. Nah, pertimbangan persamaan rumus di bawah ini yang menunjukkan bahwa harga obligasi saat ini yang membayar bunga setiap tahun sama dengan nilai sekarang dari kupon dan pembayaran pokok obligasi. Nah, di sini ada rumusnya di mana P itu adalah harga obligasi
C-nya adalah pembayaran kupon atau bunga tahunan. Untuk R-nya adalah menghasilkan hingga jatuh tempo, dan N jumlah periode hingga jatuh tempo, dan F adalah nilai nominal dari obligasi. Nah, di sini kami juga ingin mengetahui beberapa harga obligasi atau P berubah ketika menghasilkan R meningkat. Kita tahu bahwa harga obligasi turun, tetapi kita ingin mendapatkan ukuran langsung dan besarnya penurunan. Nah, next dah. Nah, dari persamaan tadi ditunjukkan bahwa untuk perubahan suku bunga yang kecil, harga obligasi bergerak dalam perbandingan terbalik mode sesuai dengan ukuran. Jelas, untuk setiap perubahan suku bunga tertentu, sekuritas berdurasi panjang mengalami kerugian modal yang lebih besar atau menerima keuntungan modal yang lebih tinggi jika suku bunga naik daripada sekuritas berdurasi pendek. Implikasinya, keuntungan dan kerugian di bawah model durasi adalah simetris. Artinya, jika kita mengulangi contoh di atas tetapi membiarkan suku bunga mengurangi dengan 1 basis poin per tahun atau setengah basis poin setengah tahunan. Persentase kenaikan harga obligasi atau delta P per P akan sebanding. Selanjutnya, keuntungan modal akan menjadi bayangan cermin dari kerugian modal untuk kenaikan suku bunga yang sama. Belum, Del, masih slide sebelumnya. Persamaan durasi dapat diukur ulang dengan menggabungkan nilai D atau 1 ditambah R menjadi satu variabel. Di mana bentuk itu lebih intuitif karena kita mengalihkan nilai D-nya perubahan sederhana dalam suku bunga daripada perubahan dalam suku bunga seperti dalam persamaan durasi umum. Next. Obligasi kupon setengah tahunan. Untuk aset atau liabilitas pendapatan tetap yang pembayaran bunganya diterima setengah tahunan atau lebih sering daripada tahunan. Rumus dalam persamaan harus sedikit dimodifikasi. Untuk pembayaran setengah tahunan, persentase perubahan harga obligasi untuk perubahan suku bunga adalah seperti rumus di bawah ini, di mana ada satu-satunya perbedaan antara persamaan 5 dan 6 sebelumnya adalah pengenalan setengah dalam istilah tingkat diskonto. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Dela. Sebentar.
risiko durasi dan suku bunga. Durasi dan manajemen risiko suku bunga pada sekuritas tunggal. Seringkali manajer dana pensiun dan perusahaan asuransi jiwa menghadapi masalah penataan investasi aset mereka sehingga mereka dapat membayar sejumlah uang tunai kepada pemegang polis di beberapa periode mendatang. Contoh klasik dari hal ini adalah polis asuransi yang membayar jumlah uang kepada pemegangnya saat mencapai usia pensiun. Risiko bagi pengelola perusahaan asuransi jiwa adalah suku bunga atas dana yang dihasilkan dari investasi. eh, Pemegang premi bisa turun. Dengan demikian, akumulasi pengembalian premi yang diinvestasikan tidak dapat memenuhi target atau jumlah yang dijanjikan, yang mengakibatkan perusahaan asuransi terpaksa menarik cadangan dan kekayaan bersihnya untuk memenuhi komitmen pembayarannya. Seperti misalkan kita berada di tahun 2019 dan perusahaan asuransi harus melakukan pembayaran yang dijamin kepada pemegang polis dalam 5 tahun, yaitu 2024. Untuk penyederhanaan, kita asumsikan saja bahwa target pembayaran yang dijamin ini adalah 1.469 dolar. Pembayaran polis saat pensiun setara dengan investasi 1.000 dolar dengan tingkat bunga majemuk tahunan sebesar 8% selama 5 tahun. Tentu saja realistis pembayaran ini akan jauh lebih besar. Tetapi prinsip dasar dari contoh tersebut tidak berubah dengan menaikkan atau menurunkan jumlah pembayaran. Untuk mengimunisasi atau melindungi dirinya dari risiko suku bunga, perusahaan asuransi perlu menentukan investasi mana yang akan menghasilkan arus kas tepat 1.469 dolar dalam 5 tahun, terlepas dari apa yang terjadi pada suku bunga dalam waktu dekat. FI berinvestasi baik dalam obligasi kupon 0 jatuh tempo 5 tahun dan durasi atau dalam obligasi kupon dengan durasi 5 tahun yang akan menghasilkan arus kas sebesar 1.469 dolar dalam 5 tahun, tidak peduli apa yang terjadi pada suku bunga dalam waktu terdekat. Yang selanjutnya bisa dipertimbangkan dua strategi, yaitu dengan membeli obligasi berdiskon dalam jangka 5 tahun atau dalam durasi dan membeli obligasi kupon berdurasi 5 tahun. Selanjutnya itu ada contoh perhitungan beli obligasi diskon jatuh tempo 5 tahun. Misalnya bisa dilihat di sini diberi nilai nominal 1.000 dolar dengan hasil 8% dan dengan asumsi peracikan tahunan, harga per obligasi diskon 5 tahun ini sebesar 680,58 dolar per obligasi. Jika perusahaan asuransi membeli 1.469 obligasi ini dengan total biaya 1.000 dolar pada tahun 2019, investasi ini akan menghasilkan tepat 1.469 dolar pada saat jatuh tempo dalam 5 tahun. Dengan perhitungannya itu, 1.000 dolar dikali 1,8 dengan menghasilkan 1.469 dolar. Alasannya ini itu dengan durasi portofolio obligasi ini sama persis dengan target untuk tanggung jawab perusahaan asuransi di mana uh, depan kepada pemegang polisnya. Secara intuitif, karena tidak ada arus kas atau kupon intervensi yang dibayarkan oleh penerbit obligasi diskon kupon 0, perubahan suku bunga di masa depan tidak memiliki efek pendapatan investasi, yang dengan demikian pembelian tidak akan terpengaruh oleh intervensi perubahan suku bunga. Kemudian ada obligasi kupon durasi 5 tahun.
Seperti misalkan tidak ada obligasi di 5 tahun, kemudian manajer portofolio dapat mencari untuk berinvestasi dalam obligasi kupon dengan durasi yang sesuai untuk melindungi risiko bunga. Dalam contoh ini, investasi yang tepat adalah obligasi berkupon berdurasi 5 tahun. Seperti contohnya ini, ada di 9 strip 6, interest rates remain at 8%. Bisa dilihat bahwa arus kas yang diterima perusahaan asuransi pada obligasi suku bunga tetap pada 8% selama 5 tahun. Dihitung dari masing-masing 3 komponen, terdapat perusahaan asuransi dari investasi obligasinya, yaitu kupon yang sebesar $400 itu dari hanyalah kupon tahunan sebesar $80 yang diterima setiap tahun. Kemudian pendapatan reinvestasi karena kupon diterima setiap tahun, kupon dapat diinvestasikan kembali sebesar 8% saat diterima dan menghasilkan arus kas tambahan sebesar 69,8 dolar. Kemudian hasil penjualan obligasi, hasil dari penjualan dihitung dengan mengakui bahwa obligasi 6 tahun hanya tersisa 1 tahun hingga jatuh tempo ketika dijual oleh perusahaan asuransi pada akhir tahun kelima. Seperti gambar di bawah, berapa harga pasar wajar yang diharapkan perusahaan asuransi ketika menjual obligasi pada akhir tahun kelima dengan 1 tahun tersisa hingga jatuh tempo, seorang pembeli akan bersedia membayar nilai sekarang yaitu sebesar $1.080 kupon akhirnya ditambah dengan nominal yang akan diterima pada akhir tahun yang tersisa, yaitu pada tahun 2025. Atau bisa juga dengan perhitungan perusahaan asuransi dapat menjual arus kas yang tersisa sebesar 1.080 yang akan diterima pada tahun terakhir obligasi sebesar $1.000. Kemudian di sebentar. Kemudian ditunjukkan di contoh 9 strip 7 ini bahwa obligasi memiliki jangka 5 tahun sesuai dengan periode target perusahaan asuransi. Bahkan jika suku bunga secara instan turun menjadi 7%, atau naik menjadi 9%, arus kas yang diharapkan dari obligasi akan tetap sama persis dengan $1.469, yang artinya kupon ditambah pendapatan reinvestasi ditambah pokok pada akhir tahun kelima akan diimunisasi. Dengan kata lain, arus kas obligasi terlindungi dari perusahaan suku bunga. Seperti di dalam contoh ini, dengan penurunan suku bunga arus kas selama 5 tahun sebesar kupon 5 kali $80 yang mendapatkan hasil $400, reinvestment income 60, terus bond sale proses $1.009 di yang di yang dihasilkan menjadi $1.469. Total hasil selama 5 tahun tidak berubah dari suku bunga 8%. Untuk mengetahui mengapa hal ini terjadi, pertimbangkan apa yang terjadi pada 3 bagian arus kas tarif umum menjadi 7%. Itu kupon tidak berubah karena perusahaan asuransi mendapatkan 5 kupon tahunan sebesar $400. Dan pendapatan reinvestasi kupon sekarang dapat diinvestasikan kembali hanya pada tingkat yang lebih rendah. 7% penghasilan reinvestasi hanya $60, yaitu $9 lebih sedikit daripada tarif 8%.
Ini sudah dijelaskan. Duration and interest rate risk management on the whole balance sheet of NFI. Berikut ada tabel perspektif industri, durasi GFI untuk berbagai lembaga keuangan. Kemudian kelanjutannya itu perspektif industri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Niko Milana. Baik, ingin menjelaskan. Pertimbangan imunisasi dan peraturan. Dalam bagian di atas diasumsikan bahwa manajer keuangan institusi ingin mengatur durasi dan aset liabilitas untuk menghindari guncangan suku bunga dan melindungi ekuitas atau nilai bersih dari pemilik saham. Namun regulator secara periodik memantau posisi solvabilitas atau modal dari institusi keuangan seperti yang dibahas lebih detail di bab 20, yaitu ada rasio modal terhadap rasio aset yang disebut juga modal bersih, yaitu ekuitas dibagi aset. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang tingkat minimum rasio modal jika tingkat aset sebuah FI berubah secara signifikan, seiring waktu maka manajer FI mungkin lebih tertarik untuk mengamankan perubahan dalam rasio modal. Untuk mengamankan modal ekuitas terhadap risiko suku bunga, yaitu mengatur delta E sama dengan 0, maka struktur neraca harus diatur sedemikian rupa sehingga selisih durasi yang disesuaikan oleh leverage menjadi 0. Delta A sama dengan KDL untuk mengamankan rasio modal. Tentu saja mengimunisasi delta E terhadap risiko bunga tidak dapat menghasilkan strategi manajemen yang sama seperti mengimunisasi delta E per A. Dalam perbandingan tersebut, untuk mengimunisasi rasio modal, yaitu menetapkan delta ekuitas dibagi aset sama dengan 0. Manajer perlu menetapkan delta A sama dengan delta L. X. Kesulitan dalam menerapkan model durasi. Kritikus model durasi sering menyatakan bahwa sulit untuk mengaplikasikan dalam situasi dunia nyata. Cocokan durasi dapat menjadi mahal karena meskipun seorang manajer lembaga keuangan dapat mengubah DA dan DL untuk mengamankan lembaga keuangan terhadap risiko, restrukturisasi neraca dari FI yang besar dan kompleks dapat memakan waktu dan biaya. Imunisasi adalah masalah dinamis karena durasi bergantung pada R seketika, sehingga dapat keseimbangan antara melakukan imunisasi yang sempurna dan biaya transaksi untuk mempertahankan neraca yang terimunisasi secara dinamis. Inilah sebabnya mengapa manajer berusaha untuk melakukan imunisasi secara dinamis dengan menyeimbangkan ulang pada interval diskrit, misalnya per kuartal. Durasi secara akurat mengukur sensitivitas harga sekuritas pendapatan untuk perubahan kecil dalam IR. Namun untuk guncangan IR misalnya 2%, modal durasi menjadi prediktor yang kurang akurat mengenai seberapa banyak harga sekuritas akan berubah, dan oleh karena itu mengukur sensitivitas suku bunga yang kurang akurat. Ada trade-off yang menjadi imunisasi yang sempurna dan biaya transaksi dari menjaga neraca yang terimunisasi secara dinamis. Next. Dalam grafik ini adalah perubahan tingkat bunga besar dalam konveksitas. Konveksitas adalah tingkat kelengkungan kurva harga imbal hasil sekitar suatu tingkat suku bunga, dan konveksitas adalah fitur yang diinginkan untuk diambil oleh manajer lembaga keuangan dalam portofolio aset. Membeli obligasi atau portofolio aset yang menunjukkan banyak konveksitas. 。
atau kelongkongan dalam hubungan harga imbal hasil serupa dengan membeli asuransi suku bunga sebagian. Konveksitas tinggi berarti bahwa untuk perubahan I per R yang sama besar ke atas dan ke bawah. Efek keuntungan modal dari penurunan suku bunga lebih besar daripada efek kerugian modal dari kenaikan suku bunga. Semua aset atau kewajiban pendapatan tetap menunjukkan beberapa konveksitas dalam hubungan harga imbal hasil mereka. Next. Perubahan tingkat bunga besar dan konveksitas. Durasi secara akurat mengukur sensitivitas harga dari sekuritas pendapatan tetap untuk perubahan kecil dalam I per R. Tetapi untuk kebijakan I per R sebesar 2%, model durasi menjadi prediktor yang kurang akurat untuk seberapa banyak harga sekuritas akan berubah. Dan oleh karena itu, ukuran sensitivitas tingkat bunga yang kurang akurat. Model durasi memprediksi bahwa hubungan antara guncangan suku bunga dan perubahan harga obligasi akan proporsional dengan D atau durasi. Tetapi ketika Anda menghitung dengan tepat perubahan yang sebenarnya dalam harga obligasi, kita dapat menemukan bahwa perubahan I per R itu besar. Prediksi model durasi kurang akurat. Dan untuk menaikkan I per R yang besar, durasi memprediksi penurunan harga obligasi lebih kecil daripada efek kenaikan harga obligasi untuk penurunan I per R. Untuk penurunan I per R yang besar, durasi memprediksi peningkatan harga obligasi yang kurang dari kenaikan sebenarnya. Konveksitas itu derajat kelengkungan kurva harga imbal hasil yang menunjukkan beberapa tingkat suku bunga. Dan itu adalah fitur yang diinginkan oleh manajer keuangan. Next. Oke, kesimpulan. Pada bab ini menganalisis pendekatan model curah durasi dalam mengukur risiko suku bunga. Model curah durasi lebih baik daripada model sederhana. Celah durasi karena memasukkan faktor waktu dari ROKAS serta efek jatuh tempo menjadi ukuran sederhana dari risiko suku bunga. Ukuran celah durasi dapat digunakan untuk melindungi liabilitas tertentu maupun seluruh nilai keuntungan. Namun seperti dijelaskan bagian akhir bab, ada beberapa masalah potensial dalam menerapkan model celah durasi dalam situasi dunia nyata. Meskipun demikian, model durasi cukup kuat dalam mengatasi sejumlah kompleksitas dunia nyata seperti risiko kredit, kompleksitas suku bunga mengambang, dan jatuh tempo yang tidak pasti. Dan demikian dari hasil para kelompok kami bisa disimpulkan pendekatan model celah durasi dalam mengukur risiko suku bunga lebih baik daripada model sederhana. Oleh karena itu penting bagi lembaga keuangan dan manajer keuangan untuk mengembangkan dan memperbarui model internal mereka secara teratur. Sekian dari kelompok kami, selebihnya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.